Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Takaza agama akan begitu banyaknya masjid-masjid yang belum hidup amal di Indonesia, maka hendaklah selalu ada dalam pikir pekerja-pekerja dakwah di Indonesia. Untuk itu, kepada setiap jemaah yang akan bergerak selalu diberikan target masjid-masjid yang harus mereka hidupkan. Di samping itu juga jemaahnya sendiri ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk menghidupkan amal-amal masjid. Jemaah-jemaah dikirim ke rute-rute berdasarkan takaza menghidupkan amal masjid, bukan berdasarkan ikram tersedianya fasilitas masjid. Hal lain yang menyebabkan kerja lemah adalah karkun-karkun pekerja-pekerja dakwah senang untuk keluar ke tempat-tempat yang sudah ada suasana, sehingga jamaah datang ke situ-situ lagi, ke tempat yang sudah hidup amal. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua jamaah yang datang ke Madinah tidak membawa rute ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah ditentukan rutenya sesuai takaza. Bahkan jamaah yang berisi orang-orang baru sekalipun tidak jadi alasan untuk pilih-pilih rute yang nyaman. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, hendaklah jemaah dihantar ke tempat-tempat yang sulit, belum ada suasana, sehingga ada tarbiyah dan ada mujahadah. Dengan adanya tarbiyah dan mujahadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan nusratullah, akan datang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus perlu dihantar jamaah-jamaah ke pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau jauh dan berbiaya besar. Nah, inilah saya datang ke Sulselbar, ke daerah Mamuju Tengah ini. Ini daerah terpencil juga. Hendaknya jemaah orang lama digerakkan ke daerah-daerah tersebut daripada ke negeri-negeri jauh. Tidak ada maksud untuk menahan jamaah satu provinsi hanya bergerak dalam provinsi saja. Akan tetapi jamaah juga dikirimkan sesuai dengan takaza daerah yang kuat membantu daerah yang lemah. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia banyak juga masjid-masjid yang sudah ada amal-amal agama serta kajian-kajian agama. Jangan sampai amal lain yang ada di masjid menghalangi kita untuk buat amal dakwah di masjid tersebut. Karena waktu kita untuk buat amal dakwah bisa fleksibel. Amal lain tidak menghalangi amal dakwah kita. Amal dakwah juga tidak menghalangi amal lainnya. Bahkan amal-amal yang sudah ada itu membantu kerja kita, dan kerja-kerja kita membantu amal-amal yang sudah ada di masjid-masjid tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat tidak bisa bersatu jika hanya kita pikir markas saja. Nah, umat akan bersatu jika setiap masjid dihidupkan amal. Setiap masjid dihidupkan amal. Ilmu dan iman didapatkan di setiap masjid yang dihidupkan amal. Masyaikh tidak suka kita berlomba-lomba membuat markas, orang ke markas sebentar untuk mendapatkan arahan, kemudian terus bergerak untuk menghidupkan amal-amal di setiap masjid. Kita harus bersyukur di Indonesia terutama usaha dakwah tidak ada halangan yang berarti. Tapi Maulana Ilyas rahmatullah alaih menyampaikan, jika dalam keadaan seperti ini kita tidak kerja sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan buat halangan yang berat untuk kerja. Dan orang yang diberi kesempatan tapi tidak mau kerja sungguh-sungguh, orang ini tidak akan digunakan lagi di dalam kerja dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam kerja dakwah ini,
dan kita niatkan pergi ke masjid-masjid di pulau-pulau terpencil. Nah, seperti yang saya buat ini, alhamdulillah pergi ke daerah Sulselbar di Mamuju Tengah ini hampir berbatasan dengan Palu. Jadi ini saya ada di sekitar Tofoyo, daerah Tofoyo. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dan istiqomahkan kita untuk usaha dakwah kita sampai kematian datang menjemput kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.